Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sinjai. Jadi kali ini saya akan mempraktikkan rangkaian supervisi akademik dalam pembelajaran dengan menggunakan paradigma peer coaching. Nah, pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Haria, SPDN PDGR. Jadi, selamat pagi Bu Haria. Bagaimana kabar pagi ini Bu? Baiklah, jadi sebentar saya akan mengamati bagaimana proses pembelajaran Ibu yang dilakukan di kelas. Jadi terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan yang dilakukannya supervisi ini. Jadi supervisi ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian Bu, sebelum proses observasi dalam kelas, kita bincang-bincang dahulu sebagai pada tahapan ini adalah pra-observasi. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Haria. Jadi pertama-tama itu terkait materi yang akan Ibu ajarkan sebentar. Jadi baik Bu, terima kasih. Materi yang akan saya ajarkan sebentar yaitu materi berkaitan dengan sistem pencernaan pada manusia. Di mana ini materi saya bagi menjadi 3 pertemuan. Yang pertama yang akan saya laksanakan yaitu organ pencernaan pada manusia yang terdiri atas 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu membedakan saluran pencernaan dan organ pencernaan pada manusia. Yang kedua itu berkaitan dengan kelenjar pencernaan pada manusia. Kemudian yang ketiga yaitu proses pencernaan pada manusia. Di mana sebentar ini saya lakukan dengan cara berkelompok. Seperti halnya sebelumnya saya sudah dapatkan di pengelompokan ini. Untuk proses pembelajarannya siswa kelas 8A ini pemahamannya atau tingkat pemahamannya itu berbeda-beda. Jadi tadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Bu, membedakan saluran dan organ, kemudian organ pencernaan dan proses pencernaan itu sendiri. Kemudian akan dilakukan secara diskusi nantinya. Kemudian Bu, terkait tentang area pengembangan yang hendak dicapai pada proses pembelajaran kali ini. Kalau pengembangan yang akan saya lakukan hendak dicapai yaitu bagaimana peserta didik bisa sama-sama memahami materi pencernaan ini dengan beragam gaya belajar yang berbeda. Kalau dilihat di kelas 8 ini ada memang yang suka melihat gambar, ada yang diberikan perlakuan dengan cara melihat modelnya, kemudian ada juga peserta didik dia sukanya mendengarkan dan melihat audiovisualnya karena dari beberapa pertemuan sebelumnya yang saya lakukan siswa kelas 8A ini pemahamannya berbeda. Berarti dalam prosesnya nanti Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi gaya belajar siswa yang berbeda-beda, yang ada audiovisual dan visual serta kinestetik. Selanjutnya model pembelajaran atau metode yang akan digunakan nanti itu seperti apa? Model pembelajaran yang saya terapkan yaitu untuk pembelajaran ini yaitu berbasis masalah. Jadi saya memperlihatkan melalui lembar kerja, saya menyajikan beberapa permasalahan dalam proses pencernaan siswa yang akan memecahkan masalah. Jadi menggunakan metode pembelajaran problem solving ya, masalah yang diidentifikasi oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya Bu, jadi di sini sudah betul-betul terencana dengan sangat baik ya Bu, mulai dari tadi memikirkan tentang gaya belajar siswa yang berbeda-beda dan kemudian model pembelajaran yang digunakan. Kalau media pembelajarannya sendiri seperti apa ya? Kalau media pembelajaran yang tadi saya berikan yaitu ada LKPD, kemudian
visual ya yang bisa melihat saja, kemudian ada torso, kemudian ada juga video yang saya perlihatkan tadi. Oke, dan terakhir Bu, mungkin apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Jadi harapan saya untuk observasi yang akan kita berlakukan yaitu masih perlu pengembangan untuk proses belajarnya, terutama dalam pembelajaran berkelompok masih perlu peserta ini lebih diaktifkan lagi, masih perlu dikembangkan model-model atau media pembelajaran yang lebih interaktif lagi sehingga bisa mencakup semua gaya belajar peserta didik. Oke, jadi berharap nanti ada pengembangan semua gaya belajar peserta didik dapat terpenuhi dalam proses pembelajaran. Jadi baiklah Bu, mungkin masih ada beberapa menit sebelum masuk ke pengajian, mungkin ada yang ingin dipersiapkan dulu. Nanti saya akan masuk di kelas ketika waktunya sudah tiba.
tadi selama 2 jam pembelajaran saya telah melakukan proses observasi. Selanjutnya saya ingin menanyakan tentang bagaimana sih perasaannya Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran hari ini sudah mulai efektif walaupun masih perlu pengelolaan waktu bagi peserta didik, perlu pendampingan yang lebih intens lagi supaya peserta didik bisa mengerjakan lembar kerja yang sudah disajikan dengan tepat waktu. Jadi perasaan Ibu tadi juga sangat baik ya Bu. Kemudian bagaimana Ibu sendiri menilai performanya Ibu dalam kegiatan pembelajaran tadi? Kalau pembelajaran tadi saya rasa masih banyak perlu ditingkatkan, terutama yang masih berkaitan dengan pengaturan waktu untuk peserta didik. Ini merupakan suatu hal yang perlu betul-betul diperhatikan. Kenapa? Karena terkadang peserta didik kalau tidak didampingi lebih dekat, lebih spesifik lagi, lebih dimotivasi, maka penggunaan waktu yang efisien ini masih belum bisa dilakukan secara disiplin dan tepat sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Jadi terkait selanjutnya, jadi boleh Bu saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Jadi tadi Ibu memiliki ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, itu membedakan saluran dan organ, bagaimana organ pencernaan serta proses pencernaan pada manusia. Jadi menurut pengamatan saya tadi Bu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi proses pembelajaran tadi sudah mencakup semua tujuan pembelajaran. 3 tujuan pembelajaran sudah tercapai. Kemudian ada pengembangan yang ingin dikembangkan terkait pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi gaya belajar siswa juga terlaksana dengan baik, tercapai. Dimana tadi saya melihat Ibu dari kontennya Ibu sendiri, Ibu menyiapkan ada gambar, kemudian ada video, kemudian ada alat raga ya Bu. Kemudian dalam prosesnya Ibu membagikan LKPD, di mana LKPD itu berbeda-beda setiap kelompok. Kemudian siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan mereka. Selanjutnya produk yang diciptakan juga berbeda-beda. Ya, jadi ada yang dikembangkan betul-betul tercapai dengan baik. Kemudian model pembelajarannya juga tadi yang Ibu sampaikan, problem based learning itu terlaksana sesuai dengan perencanaan. Kemudian tadi saya juga memperhatikan murid-murid menerima materi dengan senang dan sangat antusias dan semangat dalam proses pembelajaran Ibu. Itu berdasarkan penilaian saya Bu. Kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana proses pembelajaran Ibu hari ini? Apakah yang saya sampaikan itu memang seperti yang Ibu rasakan juga? Jadi sekali lagi terima kasih Bu Musliani. Jadi yang Ibu sampaikan tadi itu sesuai dengan kenyataan yang Ibu lihat di proses tadi, bahwa betul sekali memang di proses tadi itu LKPD yang saya bagikan menghasilkan produk yang berbeda, tetapi tetap juga itu mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Cuma agak sedikit tadi yang perlu saya kembangkan, perbaiki untuk peserta didik, itu masih perlu lagi pengaturan waktu. Tapi kalau dari segi yang tadi sampaikan, alhamdulillah menurut perasaan saya dan apa yang tadi saya alami, antusias peserta didik seperti tadi juga sebelum saya laksanakan ada memang kesepakatan kelompok, di mana kesepakatan kelompok ini anak-anak sendiri di dalam kelompoknya membuat aturan. Jadi yang tadinya biasanya kalau kita mengajar, kita biasanya lebih banyak menegurnya dibanding mengajarnya, tetapi karena ada kesepakatan dalam kelompoknya sendiri, mereka malu untuk melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan karena
dia sendiri yang menciptakan kesepakatan kelas ini. Iya, betul sekali Bu ya. Oke, terkait dengan kendalanya Ibu tentang pengatur waktu ya. Kira-kira apa yang rencana untuk tindak lanjut Ibu, tindakan Ibu selanjutnya untuk kendala terkait waktu ini Bu? Jadi sebenarnya saya sudah jauh-jauh hari mempersiapkan melihat jumlah materi atau apa yang akan dikerjakan di KPD penyesuaian dengan waktu. Sebenarnya sudah sesuai, sudah cocok keserasian antara alokasi waktu dengan jumlah pekerjaan yang ada di KPD itu sudah saya persiapkan matang-matang, tetapi teknisnya masih perlu peserta didik kita budaya bacanya mungkin literasinya yang kurang, masih perlu diperlihatkan atau masih perlu sedikit dimotivasi lagi supaya bisa sesuai dengan alokasi yang sudah ditentukan. Jadi rencana Ibu sudah sangat bagus ya, karena memang memperhatikan alokasi waktu yang ada, tapi teknisnya teknisnya. Kira-kira untuk menyelesaikan kendala ini, ada tidak yang bisa Ibu berkolaborasi atau membantu Ibu dalam menghadapi kendala tersebut? Kalau ini mungkin bisa nanti lebih berdiskusi dengan teman rekan sejawat untuk mendapatkan masukan. Kemudian juga masih mungkin ada penyebaran kelompok berkaitan dengan perbedaan berdiferensiasi ini, masih perlu mungkin pembagian kelompok yang lebih spesifik lagi supaya anak yang betul ini yang mengalami perbedaan dalam penerimaan proses belajar ini masih perlu diefisienkan lagi. Mungkin masih ada penyebarannya yang belum tercover sehingga perlu pengembangan perbaikan lagi untuk Baik Bu, jadi rencananya Ibu juga sudah sangat matang ya untuk mengatasi kendala tersebut. Jadi saya akan menunggu kabar selanjutnya dari Ibu terkait perkembangan ataupun pemecahan masalah dari kendala tersebut. Nah, selanjutnya Bu, hasil observasi kita hari ini saya akan catat dalam lembar catatan. Ini ada tadi praobservasi sudah juga saya catat, kemudian ada pasca observasi. Mungkin Ibu bisa menandatangani. Rangkaian supervisi akademik kita sudah selesai Bu, dimulai tadi dari kegiatan praobservasi, kemudian observasi di kelas, lalu pasca observasi. Oke, jadi saya mengucapkan